Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Lomba gelaran aksi Paskibra atau GAP ke-8 tahun 2024 baru-baru ini digelar oleh Unit Kegiatan Paskibra Universitas Semarang. Kejuaraan yang diikuti 31 tim yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi agenda bergengsi tahunan bagi pelajar SMA SMK sederajat. Gelaran Lomba Gerakan Aksi Paskibra atau GAP 8 tahun 2024 sukses digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Paskibra Universitas Semarang pada 28 Juli lalu. Kegiatan yang diikuti oleh 31 tim se-Indonesia ini menampilkan berbagai gerakan formasi yang telah dipersiapkan oleh para peserta. Acara yang berlangsung di GOR Universitas Semarang ini turut mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Ketua Panitia Maratus Solekah mengatakan, GAP kali ini diikuti peserta dari berbagai bagian di Indonesia dan berharap akan semakin ramai di tahun-tahun ke depan. Ada 31 pangkalan. 31 pangkalan? Ya, yang tersebar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dengan menampilkan formasi gerakan budaya Bali, SMK Negeri 1 Semarang berhasil menjadi juara dalam gelaran GAP 8 USM tahun ini. Hal itu disusul SMK Negeri 5 Semarang di posisi kedua dan SMA Negeri 9 Semarang di posisi ketiga. Dari tim saya dapat juara umum, juara 1 utama, juara 1 variasi formasi, sama juara 1 PBB, sama juara 1 kostum dan best coach. Latihannya sih udah lama ya, karena kan dari sebelum ada lomba ini kan juga sebelumnya ngikutin lomba-lomba yang lainnya. Jadi latihannya emang udah agak lamaan sih, udah setahun belakangan ini udah latihan. Kegiatan ini turut menjadi ajang untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga menjadi sarana dalam mengenalkan Universitas Semarang di kalangan siswa-siswi SMA sederajat. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Anantia Rustanto SEMM menyatakan bahwa USM akan terus mendukung kegiatan mahasiswanya. Ia juga memastikan peluang beasiswa terbuka lebar bagi setiap peserta. Wow, kegiatan ini memang menjadi udah kegiatan rutinitas ya, rutinitas tahunan yang diselenggarakan oleh UKM Paskibra, di mana kami USM ya, baik dari jajaran pimpinan sampai ke kemahasiswaan itu selalu mensupport kegiatan adik-adik UKM ya, terutama UKM Paskibra untuk menyelenggarakan GAP yang ke-8 yang diselenggarakan setiap bulan Juli per tahunnya. Tentunya untuk pemenang ini tetap ada kriteria ya, tetap akan kita tes lagi ya. Apakah nanti mereka yang juara itu bisa menerima beasiswa, nanti tergantung nanti panitia penyeleksi beasiswa. Biasanya akan ada tes, ada baik tes pribadian, psikotes, tes fisik dan sebagainya. Nanti yang menentukan adalah dari UPNS beasiswa. Lomba Gerakan Aksi Paskibra atau GAP akan terus menjadi gelaran rutin tahunan. Lewat lomba ini juga diharapkan dapat menumbuhkan juga meningkatkan jiwa nasionalisme serta semangat cinta tanah air bagi para peserta. Menjadi rangkaian dalam FTIK Fest 2024, kegiatan Student Goes to Campus menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa, memberikan edukasi seputar keamanan data, pariwisata, dan juga broadcasting. Siswa dikenalkan seputar materi dari setiap program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Gelaran FTIK Fest 2024 sukses diselenggarakan dengan meriah oleh organisasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Acara yang digelar 27 hingga 28 Juli 2024 itu turut terbagi dalam beberapa agenda. Salah satu kegiatan tersebut yaitu Student Goes to Campus. Generasi muda membangun Nusantara belajar seru bersama pakarnya. Ketua Pelaksana SGC Anugrah Dwi Cahyo menyatakan bahwa acara ini merupakan agenda tahunan yang menjadi media untuk mengenalkan fakultas pada siswa-siswi di Kota Semarang. Kegiatan SGC ini sudah ada di dalam struktural FTIK Fest dari tahun terdahulu, jadi udah turun-temurun gitu. Dia membranding fakultas FTIK kepada siswa-siswi
SMK yang ada di Kota Semarang. Jadi ini termasuk acara tahunan ya? Iya, ini acara tahunan yang Kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber, yakni dosen Sistem Informasi USM Soiful Hadi STMkom, dosen Pariwisata USM Desika Nurjana SPD MMPAR, dan dosen Ilmu Komunikasi USM Suharyanto SOS MIKOM. Mengusung tema keamanan sistem informasi, dosen Sistem Informasi USM Soiful Hadi STMkom menjelaskan kepada para peserta untuk lebih waspada terhadap keamanan data yang dimiliki oleh setiap individu di era digital sekarang beserta potensi kejahatan yang ada. Tadi membahas tentang bagaimana data kita terkait dengan data kita di digital itu aman. Jadi saya kasih pengetahuan tentang keamanan informasi terkait dengan penipuan, terkait dengan cyber security, terkait dengan banyak hal, sehingga dari mahasiswa tadi yang ikut harapannya adalah data-data privasinya juga aman, dan kemudian bisa mengetahui ternyata potensi-potensi kejahatan di dunia digital itu banyak. Kemudian kita harus benar-benar mengamankan termasuk data mahasiswa, kemudian data yang lain. Dengan kasusnya data PDN kemarin, maka kita harus hati-hati terhadap data kita. Acara ini bagus, apalagi dibagi 3 session ya, 3 acara ya, ada yang terkait dengan cyber security, keamanan sistem, kemudian ada yang terkait dengan komunikasi, yang satu terkait pariwisata. Menjadi gelaran tahunan FTIK Fest 2024 digelar dengan begitu meriah. Acara yang bertajuk Tekno Dwi Pantara ini diramaikan dengan serangkaian kegiatan yaitu Student Goes to Campus, turnamen game online, dan talk show pembuatan konten di era digital. FTIK Fest 2024 digelar dengan begitu meriah. Serangkaian kegiatan hiburan juga turut meramaikan acara tersebut. Acara yang digelar oleh organisasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang atau Orma FTIK USM ini bertajuk Tekno Dwi Pantara. Kegiatan yang digelar pada 27 hingga 28 Juli 2024 ini diwarnai berbagai kegiatan. Di antaranya Student Goes to Campus atau SGC, Mobile Legends Turnamen Piala Dekan, dan talk show yang mendatangkan konten kreator Bakyu Berkebaya dan penyiar radio Redo Tanimbar. Bertema Fast Scrolling, The Future is Now menarik perhatian audiens dengan konten di era fast scrolling. Selain itu, closing ceremony FTIK Fest 2024 juga turut diramaikan berbagai musisi, di antaranya Jojo, band Pandemic, dan DJ Hafid. Ketua Pelaksana FTIK Fest 2024, Angelita Rafika, menyatakan bahwa acara ini menjadi sarana untuk mengenalkan fakultas di masyarakat. FTIK Fest diselenggarakan dalam rangka untuk membranding Universitas Semarang, khususnya Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Harapannya yang pasti untuk dari kemarin acara SGC itu bisa memberi manfaat untuk para pelajar SMA SMK di Kota Semarang, juga untuk biar fakultas dan universitas makin dikenal khususnya di Kota Semarang. Autofeeder diimplementasikan bagi budidaya ikan air tawar oleh program studi Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro. Dengan menggunakan teknologi digital timer, alat ini dapat meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan hasil budidaya ikan di KHDKT Desa Mluweh, Ungaran Timur. Program studi Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro sukses melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema implementasi autofeeder untuk budidaya ikan air tawar di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Undip pada Sabtu 27 Juli 2024. Acara yang diselenggarakan di KHDTK Undip di Desa Mluweh Kaligawe, Susukan, Ungaran Timur, Semarang Regensi, dihadiri oleh berbagai pihak dari komunitas desa serta anggota tim pengabdian masyarakat. Pihak KHDTK yang diwakili Rizky Setiawan SH sebagai Supervisor Tata Usaha KHDTK Undip mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada program studi DSI atas acara implementasi autofeeder untuk budidaya ikan air tawar. Terima kasih untuk DSI untuk acaranya tentang autofeeder yang luar biasa menurut saya untuk perkembangan ikan dan nanti bisa untuk peternakan. Ini bisa dikembangkan juga untuk pertanian, yaitu terutamanya bisa menyiram dengan otomatis. Harapan yang sangat besar untuk KHDTK untuk penyiraman, apalagi kami di musim kemarau seperti ini.
Sekretaris Program Studi DSI Undip yang sekaligus Ketua Tim Profesor Dr. Insinyur R. Rizal Isnanto, STMM MT IPU ASEAN Engineer, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Selain pendidikan dan penelitian, ia berharap autofeeder dengan teknologi digital timer untuk budidaya ikan air tawar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh program studi Dr. Sistem Informasi pada hari ini Sabtu ya tanggal 27 Juli 2024 berada di KHDTK ya atau kawasan hutan dengan tujuan khusus yang memang ini milik Undip yang ada di Kabupaten Semarang atau tepatnya di Ungaran Timur ya di Desa Meluweh. Harapannya ini bisa membantu masyarakat dengan teknologi terkait dengan auto feeder atau pemberi makan secara otomatis pada ikan dengan teknologi digital timer yang tadi sudah didemukan oleh salah satu mahasiswa kita dari program transformasi yang angkatan ke-7 Bapak Kurniawan Sumartono. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen program studi Dr. Sistem Informasi Undip untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat lokal melalui penerapan teknologi terkini. Program studi Dr. Sistem Informasi Undip berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Meluweh, Kaligawe, Susukan, Ungaran Timur dan memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktek yang dipandu oleh salah satu mahasiswa DSI Undip, Kurniawan Teguh Martono STMT. Para peserta diperkenalkan langsung dengan cara penggunaan autofeeder dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan perangkat autofeeder dari program studi DSI ke KHDTK Undip. Pemirsa, sebanyak 230 stand yang terdiri dari instansi pemerintah dan swasta juga Kodam 4 Diponegoro turut meramaikan gelaran Jateng Fair 2024. Acara ini akan berlangsung hingga 11 Agustus mendatang dan merupakan rangkaian dari Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79. Jateng Fair 2024 resmi dibuka pada Senin 29 Juli 2024. Kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Jateng Fair 2024 digelar sejak tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Mengusung tema Sensational of Central Java Coffee. Sebanyak 230 tenan juga menawarkan berbagai macam produk menarik dalam pameran yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 Jawa Tengah. Jateng Fair kali ini juga menawarkan bermacam hiburan dan rekreasi, pameran alutsista dan produk unggulan dari organisasi perangkat daerah atau OPD dan 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan Jateng Fair ini, ya kita harapkan ya ke depan minimal masyarakat gitu ya, masyarakat tahu bahwa selama ini produk-produk yang yang di produk unggulan dari masing-masing kabupaten kota bisa kita pamerkan di sini. Kemudian juga untuk mengetahui sejauh mana ya perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, masyarakat Semarang dan sekitarnya, dan juga seluruh masyarakat Jawa Tengah dan juga mungkin bisa juga dari luar Jawa Tengah untuk datang. Dalam pameran tersebut, 20 daerah turut memamerkan kopi unggulan mereka. Kopi menjadi komoditas unggulan Jawa Tengah yang telah diekspor ke seluruh belahan dunia. Kedepan, Pemprov Jawa Tengah akan terus meningkatkan kualitas kopi agar semakin mendunia. Selama acara berlangsung, ditargetkan sebanyak 100.000 orang datang berkunjung. Harga tiket masuk Rp25.000 per pengunjung di hari biasa dan Rp35.000 per pengunjung di akhir pekan. Puluhan musisi nasional dan lokal dijadwalkan manggung selama pameran itu berlangsung sehingga masyarakat juga turut disuguhkan berbagai hiburan menarik. Proyek pembangunan Pasar Unggas di Grobogan, Jawa Tengah molor. Proyek PUPR Pusat yang didanai dari APBN sebesar 24,5 miliar tersebut tidak bisa selesai sesuai kontrak.
Alasannya, sempat terkendala administrasi lahan yang belum tuntas di awal pembangunan. Proyek pembangunan Pasar Unggas di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dipastikan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, sehingga pembangunan tak bisa rampung pada akhir Juli tahun 2024. Padahal kondisi pembangunan proyek pasar yang menelan biaya dari APBN sebesar 24,5 miliar tersebut baru mencapai 70 hingga 80%-nya. Pihak kontraktor PT Pradipta Bumi Konstruksi Yogyakarta berkilah keterlambatan pembangunan pasar terjadi disebabkan adanya kendala administrasi lahan pasar, sehingga sempat memakan waktu 1 bulan di awal pekerjaan proyek. Belum melakukan kontrak, karena mungkin selesainya pertengahan Agustus. Ini sekarang kita tinggal finishing saja. Sudah tepat waktu. Untuk batas kontraknya kapan sih Pak? Tanggal 30 Juli. Itu masih ada finishing sekitar 1 minggu. Itu dipastikan bisa itu Pak? Ini kan saya juga sambil finishing juga. Kita walaupun pekerjaan rapi-rapikan sudah finishing yang lain juga pas waktunya saja kontrak itu sudah selesai paling jelas. Iya. Kendala lapangan itu dulu awalnya masalah lahan ya Pak. Jadi lahan ini diukur ulang oleh DPR karena memang mungkin ada kesulitan juga. Lahan sudah lama waktu lagi, terus juga ada dengan Pak Ivan ada negosiasi masalah jumlah pedagang dan yang ada jadi ada penambahan itu yang mungkin ada penambahan itu habis bulan. Jadi itu mengurangi waktu mulainya pekerjaan proyek itu Pak. Maksudnya proyek dari PUR Pusat anggarannya ada di tahun 2023-2024. Nilainya berapa? 24,86 miliar. 24 miliar. Sementara Disperindak Grobogan membenarkan molornya pembangunan proyek Pasar Unggas tersebut. Pihak dinas sudah mendapat surat pemberitahuan dari Kementerian PUPR Pusat jika pembangunan proyek pasar diberi dispensasi batas waktu yang semula tanggal 30 Juli menjadi 10 Agustus 2024. Namun, jika pembangunan belum sepenuhnya selesai, pihak Disperindak tetap akan mengambil langkah serah terima kios pasar baru kepada para pedagang pasar yang jumlahnya 200 pedagang Pasar Unggas lama. Pemirsa, negara bagian Washington di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan $815.000 atau sekitar 13 miliar untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau oleh regu pembersih. Tetapi kini sudah ada solusi baru, yakni dengan memanfaatkan drone dengan alat penyemprot cat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the wasted resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think
this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.